Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu. Opung SG Channel. Menjadi seorang tahanan bukanlah hal yang membanggakan. Tapi bagaimana jika tahanan itu berwajah tampan, bahkan paling tampan se-Indonesia? Benarkah para tahanan pria berwajah tampan akan selalu disukai dan jadi incaran para napi penyuka sesama jenis atau gay di penjara? Berikut ini adalah 8 tahanan pria yang dinilai paling tampan di Indonesia. 1. Steve Emmanuel. Aktor dan model tampan Steve Emmanuel ditangkap jajaran Polres Jakarta Barat akibat kasus kepemilikan obat-obatan terlarang pada Jumat 21 Desember 2018 silam. Seperti dilansir dari liputan6.com, 17 Juli 2019, Steve Emmanuel ditangkap saat sedang berada di kediamannya di Kondominium Kintamani, Mampang, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 92,04 gram K. Rupanya obat terlarang jenis K itu dibawa Steve Emmanuel dari Belanda dengan cara melilitkannya ke dalam baju-baju di dalam kopernya. Alasan Steve lebih memilih membawanya dari Belanda karena menurutnya kualitasnya lebih bagus daripada Indonesia. Untuk mendapatkan K itu, Steve rela menghabiskan uang sampai 150 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Steve Emmanuel dijatuhi vonis hukuman 9 tahun penjara. 2. Rizky Nazar. Saat aktor tampan Rizky Nazar tertangkap polisi karena kasus obat-obatan terlarang, banyak penggemarnya yang merasa kecewa. Seperti dilansir dari detik.com 14 Desember 2021, Rizky Nazar ditangkap saat sedang menggunakan obat terlarang jenis G. Yang ditangkap kemarin atas nama Rizky Nazar, usia 25 tahun, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan di Polres Jakarta Selatan pada Selasa 14 Desember 2021. Endra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Nazar mengaku baru sekali itu mencoba menggunakan G. Rizky Nazar ditangkap di kediamannya di Jalan Munggang, Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 13 Desember 2021. Rizky Nazar ditangkap seorang diri dan polisi langsung menyita barang bukti G tersebut. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 2 bungkus G dari tangan Rizky Nazar. Di hadapan polisi, Rizky Nazar beralasan ia menggunakan G karena mengalami kesulitan tidur. Adapun alasannya untuk membantu kemudahan tidur karena yang bersangkutan mengalami kesulitan tidur. Kata dia dengan menggunakan G membantunya mudah tidur, jelas Zulpan. Dalam pengakuannya, Rizky Nazar mengatakan ia memesan G dari seseorang untuk dikonsumsinya sendiri. Dapat barang tersebut dari seseorang dan seseorang itu sedang dalam pengejaran, ujar Zulpan. 3. Jeffrey Nicole. Menyusul artis-artis lainnya, aktor tampan Jeffrey Nicole juga ditangkap karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jeffrey Nicole ditangkap saat sedang berada di kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 23 Juli 2019. Seperti dilansir dari liputan6.com 25 Juli 2019, dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa papir atau kertas untuk membungkus G agar bisa digunakan. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti berupa G seberat 6,01 gram yang ditemukan di dalam lemari es atau kulkas. Setelah dilakukan tes urin, hasilnya positif menggunakan obat-obatan terlarang jenis G, jelas polisi. Jeffrey Nicole akhirnya mengakui bahwa dirinya memang sengaja mengonsumsi G karena mengalami kesulitan tidur. Alasannya karena saya nggak bisa beristirahat dengan baik, sangat tegang karena persiapan syuting juga, ungkap Jeffrey Nicole. Di hadapan kamera wartawan, Jeffrey Nicole mengaku menyesali perbuatannya. Sadar akan kesalahannya, Jeffrey Nicole pun mengingatkan masyarakat agar tidak mencontoh perilaku buruknya. Buat orang-orang, jangan jadikan saya contoh. Ya, kebodohan saya mencoba G, ucapnya. Jeffrey Nicole juga menegaskan bahwa dirinya baru 2 kali mengkonsumsi G. Baru 2 kali, pertama itu 17 Juli, kedua itu 19 Juli, akunya. Polisi pun melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Apalagi diketahui saat mengkonsumsi G, Jeffrey Nicole tidak sendirian.
Biasanya Jeffrey ditemani oleh teman dekatnya, seorang sutradara berinisial RE. Pengakuan RE benar menggunakan bersama-sama dengan Jeffrey atas ajakan, tidak ada paksaan, dan memakai coba-coba dan pemakai pemula, jelas polisi. RE akhirnya ditangkap pada Selasa 23 Juli 2019, tak lama setelah tertangkapnya Jeffrey Nicole. Polisi berhasil menyita G seberat 15 gram dari tangan RE. Jeffrey Nicole pun meminta maaf kepada keluarganya dan para penggemarnya. Saya tahu mereka pasti kecewa, nggak cuma mereka saja, banyak fans saya, rekan kerja saya, sutradara saya, cuma mau minta maaf ke mereka semua karena sudah kecewain mereka, ujarnya di Polres Jakarta Selatan pada Rabu 24 Juli 2019. 4. Jeff Smith. Aktor muda berwajah tampan Jeff Smith ditangkap polisi sebanyak 2 kali karena kasus yang sama, yakni penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Seperti dilansir dari detik.com 10 Desember 2021, belum genap 2 bulan setelah dinyatakan bebas, Jeff Smith kembali harus berhadapan dengan aparat penegak hukum karena kasus kepemilikan LSD. Tim kepolisian dari Polda Metro Jaya menangkap Jeff Smith pada Rabu 8 Desember 2021 di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Jika sebelumnya Jeff Smith ditangkap karena kepemilikan G, yang kedua kalinya Jeff Smith diciduk karena obat-obatan terlarang jenis baru, yakni LSD. Yang bersangkutan ini menggunakan obat terlarang jenis LSD, ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan di hadapan para wartawan pada Kamis 9 Desember 2021. Dari keterangan polisi diketahui bahwa selama bebas dari penjara sejak bulan September 2021, ternyata Jeff Smith sudah memesan 50 lembar LSD, di mana 2 diantaranya dibawa polisi sebagai barang bukti. Dalam keterangannya kepada pihak kepolisian, Jeff Smith mengaku membeli barang tersebut secara online. 1 lembar LSD diketahui harganya Rp500.000 dan Jeff Smith memesan sebanyak 50 lembar. Artinya Jeff Smith membeli 50 lembar barang tersebut dengan harga Rp25 juta. Zulpan mengatakan kalau Jeff Smith rutin mengkonsumsi LSD sebanyak 4 lembar dalam sehari. Bahkan ketika ditangkap, sang aktor masih dalam pengaruh halusinasi. Pengakuan sementara dia memakai itu sehari bisa 4 lembar. Teman-teman hitung saja sendiri kalau sehari pakai 4 lembar, sejak kapan? Dia sekarang tinggal 2 lembar. Dia ditangkap pada saat itu dalam pengaruh halusinasi. Kemudian ada 2 lembar LSD yang tersisa, jelas Zulpan. Diketahui alasan Jeff Smith mengonsumsi LSD salah satunya agar tidak mudah mengantuk di tengah aktivitasnya sebagai seorang aktor. Alasan penggunaan yang bersangkutan alasannya karena sebagai artis sinetron agar tidak capek, agar fokus, padahal halusinasi yang ditimbulkan, pungkas Zulpan. 5. Iqbal Fauzi. Iqbal Fauzi juga diketahui pernah mengenakan baju tahanan. Namun, seperti dilansir dari okezone.com 1 Maret 2021, berbeda dengan aktor lainnya, pemain sinetron Ikatan Cinta ini memakai baju tahanan untuk kebutuhan akting. Pemeran Randy ini memang digemari para wanita sejak membintangi sinetron tersebut. Lewat akun Instagram pribadinya, Iqbal Fauzi mengunggah 2 foto dirinya yang sedang mengenakan baju tahanan berwarna orange. Pada episode tersebut, Randy diceritakan harus masuk penjara gara-gara melakukan kesalahan dalam mengerjakan misi dari Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka. Namun pada akhirnya Randy dibebaskan oleh Aldebaran. Keterbatasan dan hikmah yang menyempurnakan. Salam senyum dari yang tertahan, tulis Iqbal Fauzi di akun Instagram pribadinya pada Senin 1 Maret 2021. Melihat foto tersebut, para penggemar Iqbal Fauzi tetap memuji ketampanannya meskipun sang aktor sedang dalam balutan baju tahanan. 6. Ferdian Paleka. Ferdian Paleka kembali ditangkap polisi untuk yang kedua kalinya. Seperti dilansir dari detik.com 27 Juli 2023, setelah ditangkap karena konten prank sampah yang viral di media sosial. Untuk yang kedua kalinya, YouTuber tampan asal kota Bandung ini ditangkap karena kasus yang berbeda. Ferdian Paleka ditangkap karena tuduhan telah mempromosikan kegiatan yang dilarang di platform media sosialnya. Saat ditangkap, Ferdian Paleka sedang berada di sebuah kamar kos di wilayah Sukajadi, Kota Bandung pada tanggal 16 Maret 2023. Tersangka dilaporkan karena di media sosialnya memperlihatkan aktivitas promosi yang sudah dilarang, ungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jawa Barat pada Rabu 26 Juli 2023.
Dalam keterangannya kepada pihak berwajib, Ferdian Paleka mengaku sudah mempromosikan 2 situs yang dilarang tersebut sejak bulan Maret 2023. Sebagai imbalannya, Ferdian Paleka mengaku mendapatkan uang sebanyak 600 juta rupiah. Atas perbuatannya tersebut, Ferdian Paleka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. 7. Fachri Albar. Tahun 2018 silam, aktor tampan Fachri Albar ditangkap karena kasus obat-obatan terlarang. Seperti dilansir dari detik.com, 15 Mei 2018, Fachri Albar didakwa memiliki 4 jenis obat-obatan terlarang. Fachri Albar ditangkap di kediamannya di Serenia Hills, nomor VB41, Kelurahan Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan beberapa barang bukti di dalam lemari yang ada di ruang menonton TV keluarga. Bukan hanya itu, polisi juga menemukan 1 bungkus plastik klip transparan berisi obat terlarang jenis S sebesar 0,32 gram di dalam tas tangan berwarna hitam. Ditemukan pula 13 butir N serta 1 butir A yang ada di dalam tas tangan berwarna coklat yang disimpan terdakwa di dalam kamar mandi. Kabar terbaru menyebutkan aktor inisial FA yang diduga adalah Fachri Albar kembali tertangkap polisi karena kasus yang sama. 8. Chris Hatta. Tahun 2019 lalu, aktor tampan Chris Hatta pernah dilaporkan oleh artis FTV bernama Anthony Hilenar. Seperti dilansir dari detik.com, 24 Juli 2019, Chris Hatta baru ditangkap setelah 3 bulan dilaporkan karena sang aktor sedang terjerat kasus lain. Chris Hatta dilaporkan karena melakukan pemukulan terhadap Anthony Hilenar di sebuah klub di daerah Jakarta Selatan pada tanggal 6 April 2019. Anthony mengaku saat itu ia tengah mencoba memisahkan rekannya yang sedang cekcok dengan Chris Hatta. Namun Chris Hatta beralasan ia melakukan tindakan tersebut karena rekan Anthony yang lebih dulu menggoda kekasihnya. Pacar saya diganggu oleh teman pelapor, jelas Chris Hatta kala itu.